بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat channel Memori Santri semuanya saja rahimakumullah. Yuk kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada video kali ini adalah video yang ke-30. Semoga kita terus semangat mengaji kitab Asyam sampai khatam. Karena yang namanya manusia itu kan terdiri dari unsur jasmani dan ruhani. Kalau jasmani kita itu membutuhkan asupan makanan, kemudian minuman, vitamin, protein, dan lain sebagainya. Seperti itu pula unsur rohani kita itu juga memiliki atau memiliki kebutuhan asupan untuk kesehatan dan kehidupan sekaligus keberlangsungan roh kita semua. Kalau jasmani kita butuh makanan dan minuman, sedangkan rohani kita itu yang dibutuhkan adalah ilmu dan amal. Oleh karena itu, marilah kita terus memacu kesemangatan kita untuk terus belajar, dan belajar. Tentu saja harapan kita, apa yang kita kaji bersama ini menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Asyam. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada pada halaman 71. Halaman 71. Kita mulai dengan bacaan umul kitab terlebih dahulu. Talaban liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah suhulati umurina wa li husuli maqasidina wali qada'i hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadratan nabiyil mustafa wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab Asyam Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini wa ila jami'i masyayikhina masyayikhikum jami'i muallimina walau harfan wahidan jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada halaman 71. Ini masih menerangkan keutamaan Lailatul Qadar. Salisan, qauluhu salisan, tapi kita perlu mengulangi sedikit ya dari pertemuan sebelumnya. Saya bacakan dari 70 karena kemarin kurang maksimal keburu adzan isya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kita ulang sedikit untuk halaman 70. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aus bin Ausin Ats-Tsaqafi lan den riwayatake saking Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu
apa sing den riwayatake apa qala dawuh sapa Aus dawuh sami'tun nabiyya ing lafaz sami'tun nabiyya sami'tu krungu sapa ingsun annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh man ghasalah ing lafaz man ghasalah man utai sapa wonge iku ghasala basuh sirahe sapa man kapan niku yaumal jumaati ing dalem dina Jumat wa tasala lan adus sapa man wa bakara lan budalan isuk sapa man wa takara tegese budalan isuk sapa man wa masya lan mlaku sapa man. Jadi budale niku melaku walam yarkab lan ora numpak tegese ya kenek tegese ora numpak sapa man wadana lan nyedek sapa man minal imami saking imam fastama'a nuli ngrungokake khutbah sapa man walam yalhu lan ora anggur-angguran utawa ora omong-omongan sapa man utawa ora anggur-angguran nglakoni barang sing ora faedah maksude walam yalghulan ora nglakoni perkara kang ora faedah sapa man lah kalau itu semuanya dilakukan karena mongko ono iku lahu tetep keduwe man bikulli khatwatin kelawan dadi walese saben-saben jangkahan siji apa sing ono apa amalu sanatin amal setahun ajru siyamiha rupane ini jadi badal ajru siyamiha badalnya amal rupane ganjaran posone sanah wa qiyamiha lan salat wengine sanah rawahu ngriwayatake ing hadzal hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam At-Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i ini At-Tirmidzi At-Tirmidzi sama nggih wa ghairuhum lan liyane ghairu karena ataf tengene An-Nasa'i wa ghairuhum lan liyane Abu Dawud ila akhirih. Saya terjemah terlebih dahulu. Wa an Aus bin Ausin As-Saqafi dan diriwayatkan dari Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu qala dia berkata sami'tun nabiyya aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul dia bersabda begini sabdanya man ghasala barang siapa membasuh ghasala ya bukan ghassala tapi ghasala barang siapa membasuh kepalanya yaumal jum'ati pada hari Jumat waktu salah dan dia mandi maksudnya berarti mandi sekaligus sampai membasuh kepala wabakaro dan dia berangkat pagi wabtakaro sama artinya kemudian wamasya dan dia berjalan walam yarkab serta tidak naik kendaraan kemudian sesampainya di masjid wadana minal imam dan dia mengambil posisi dekat dari imam fastama'a kemudian pada saat khutbah dia itu mendengarkan khutbah walam yalgu dan tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna atau tidak omong-omongan tidak ngobrol maka jika semuanya itu dilakukan sebagaimana hal tersebut karena lahu bikulli khutwatin maka sebagai balasan dari setiap langkah kaki dia mendapatkan amalu sanatin ibadah 1 tahun maksudnya apa ajru siyamiha maksudnya dia mendapatkan pahala puasa setahun wa qiyamiha dan pahala sholat malam selama 1 tahun. Ini hitungannya 1 langkah kaki ya tinggal dari rumah sampai ke masjid itu berapa langkah kaki. Jadi sangat luar biasa ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qauluhu ada
keterangan bakaro ya, ada catatan kaki dua, bakaro wa betakaro. Qauluhu wa bakaro bitasdid alal masyhur. Ini bakaro berarti ditasdid menurut pendapat yang populer. Qala an-Nawawi aura ayraha fi awali waktin, dia berangkat awal waktu. Wa betakaro ay adraka awalal khutbah. Kalau ibtakaro itu menemukan awal khutbah, artinya tidak ketinggalan. Wa rajjahahu al-Iraqi fi syarh Tirmidzi. Dan ini diunggulkan pendapat ini oleh Al-Iraqi di dalam kitab Syarah Tirmidzi. Wakila karrarahu litakid, ini dalam rangka menguatkan. Wabihi jazama Ibnul Arabi fi Aridatil Ahwazi. Wa masya, artinya wa betakaro itu hampir samalah maknanya, itu budal berangkat pagi sehingga nyampe di masjid ndak ketinggalan atau sudah nyampe di masjid sebelum khutbah. Wa masya, dan qauluhu wa masya wa lam yarkab, qala al-Khattabi maknahuma wahidun. Ya, masya itu kan berjalan, wa lam yarkab tidak naik kendaraan, ya samalah. Wa innahu li ta'kid, itu memang untuk ta'kid. Wa qala wa huwa qaulul Arsum sahibu Ahmad intaha. Wa lam yalghu, walam yalghu itu dari madi, fi'il madi apa, min lagho yalghu lagwan, maknahu istama'al khutbah walam yastagil bi ghairiha. Berarti apa? Tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu berarti dia mendengarkan khutbah, tidak sibuk dengan yang lain. Qala an-Nawawi maknahu lam yatakalam. Kalau menurut Imam Nawawi lam yalghu itu lam yatakalam. Kenapa? Li'annal khutbah halal kalam lagun. Karena li'annal kalam halal khutbah lagun. Karena berbicara pada saat khutbah itu lagun. Kemudian qauluhu kana bikulli khutwatin bidomil kha, itu bikulli khutwatin bisa, khutwatin bisa. Ba'dama bainal qadamaini, maka hitungan setiap langkah kaki amalu sanatin itu bernilai apa, pahalanya itu bernilai besar sekali ya, ibaratnya beramal ibadah atau melakukan ibadah selama 1 tahun. Ibadah apa itu? Ajru siyamiha wa qiyamiha, ibadah puasa di siang hari dan salat malam di malam harinya. Siyamus sanah wa qiyamuha wa huwa badalun min amali sanatin. Ajru siyamiha itu badal. Qala at-Tirmidzi hadisu Aus bin Aus haditsun hasanun, ini hadis hasan. Intaha Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud juz 2 Shahifah 3. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Salisan nutur sapa ingsun ing perkara kang kaping 3, tanazzalul malaikah, rupane dawuh tanazzalul malaikah. Tanazzalu mudun sapa al malaikatu malaikat, waruhu lan malaikat Jibril, fiha ing dalam Lailatul Qadar, biizni rabbihim kelawan perintahe pangerane malaikah, mingkuli amrin sangking sekabehane perkara kang den prentahake. Waqad ikhtulifa lan temen den sulayaake ulama, utawa lan temen den sulayaake apa fil muradi, barang kang utawa perkara utawa barang kang den karepake birruhi kelawan lafat ar-ruh huna ing dalem kene ayat. Wa zahir utai kang pertelo iku annahu sak temene ar-ruh iku Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Saya terjemah. Salisan, adapun keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah tanazzalul malaikah. Tanazzalu turun al malaikatu malaikat, waruh dan malaikat Jibril. Artinya apa? Kapan itu? Fiha di dalam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu diantara keutamaannya pada malam itu semua malaikat turun, termasuk malaikat Jibril.
Kalau malaikat Jibril turun itu bukan sembarang, itu bukan sembarangan, itu kan pemimpinnya para malaikat itu kan malaikat Jibril. Itu yang turun bukan malaikat sembarangan, itu sampai pemimpinnya malaikat ikut turun pada Lailatul Qadar itu biizni rabbihim, karena mendapatkan instruksi dari Tuhan mereka min kulli amrin, dari setiap hal-hal yang diperintahkan. Wa qad ikhtulifa, para ulama atau itu disengketakan, ya, dipersengketakan fil muradi, di dalam hal yang dikehendaki, birruhi dengan kata ar-ruhuna dalam ayat ini. Jadi ulama berbeda pendapat siapa yang dimaksud dengan kata ar-ruh ini. Wadzohir annahu Jibril, cuman mestinya yang dimaksud dengan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Apa buktinya? Buktinya ini terusane niki, qala dawuh sapa Allahu Allah taala, dawuh nazala bihi ar-ruhul amin. Nazala mudun bihi kelan gawa Al-Qur'an sapa ar-ruhu, ruh malaikat Jibril maksudnya, sapa ar-ruhu malaikat Jibril al-aminu kang kena den percaya. Kenapa kok kata ar-ruh dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh, ruhnya itu diartikan atau ditafsiri sebagai malaikat Jibril? Karena Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, nazala bihir ruh. Allah berfirman nazala bihir ruh. Nazala turun bihi dengan membawa Al-Quran. Siapa? Ar-ruhu malaikat Jibril al-aminu yang bisa dipercaya. Kemudian waqala lan dawuh sapa Allah taala, qul nazzalahu ing lafaz qul nazzalahu. Qul ngucap siron Muhammad, nazzalahu nurunake ing Al-Qur'an sapa ruhul qudus, roh kudus utawa malaikat Jibril, mir rabbika saking pangeran ira bil haqqi kelawan hak, kelawan temen, liyusabbita drapun netepake iman sapa rabbika alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, wa hudan lan drapun dadi pituduh, wa busyra lan bebungah lil muslimina kedue piro-piro wong Islam. Saya terjemah dahulu bukti-bukti lagi bukti-bukti lagi bahwa yang dimaksud ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Allah berfirman, qul nazzalahu, qul katakan wahai Muhammad, nazzalahu telah menurunkan Al-Quran siapa? Ruhul Kudusi, roh kudus atau malaikat Jibril. Dari siapa? Mir rabbika, dari Tuhanmu, bil haqqi dengan benar. Tujuannya apa penurunan Al-Quran itu? Liyusabbita, agar Tuhanmu mengokohkan iman alladzina terhadap orang-orang amanu yang mereka beriman. Jadi kalau orang sudah beriman kemudian Al-Quran turun, tambah iman lagi. Kemudian wahudan, dan agar menjadi petunjuk. Artinya bagi orang-orang yang tidak beriman kemudian dengan turunnya Al-Quran menjadi beriman. Wa busyra, dan kabar gembira lil muslimina, bagi orang-orang Islam. Itu intinya pada Ruhul Kudus itu yang dimaksudkan malaikat Jibril. Lanjut. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wa qalalan dawuh sapa Allah Ta'ala, dawuh fa arsalna ilaiha ruhana, ing lafat fa arsalna ilaiha ruhana. Fa arsalna mengko ngutus sapa ingsun ilaiha maring Maryam ruhana ing Jibril ingsun. Fatamasala mengko membo sapa ruhana laha maring Maryam basyaron ing menungso sawiyan kang sempurna. Wal muradu ta kang den karepake bidzalika kelan mengkono-mengkono lafat ar-ruh kullihi ya sekabehane zalik iku Jibrilu, malaikat Jibril alaihi salam. Wa inna ma dzukira aing pestine den tutur apa ar-ruh ai Jibrilu tegese malaikat Jibril bil khususi kelawan tertentu
ba'da dzikril malaikati ing dalem sause nutur para malaikat alaihimussalam ya takriman krana mulyaake limaqamihi maring pangkate Jibril wa rif'atan lan krana ngangkat li sya'nihi maring tingkai Jibril li anna lahu krana sak temene iku tetep kedue Jibril alaihi salam makanatan utai pangkat khosotan kang tertentu. Qala dawuh sapa Allah taala fi wasfihi ing dalem nyifati malaikat Jibril dzi quwwatin ing lafat dzi quwwatin kang duweni kekuatan indadzil arsy ing dalem ngersane zat kang anduweni aras makinin tur kang duweni pangkat kang luhur. Nah, saya terjemah dahulu. Waqala dan Allah telah berfirman. Ini sebagai dalil lagi bahwa yang dimaksud ar-ruh itu adalah malaikat Jibril. Allah berfirman, fa arsalna ruhana ing lafat fa arsalna ruhana. Fa arsalna, oh tadi itu masih ada halaman sebelumnya. Catatan kaki 2 kita kembali dulu. Tanazzalul malaa'ikah pada firman Allah nazala bihi ruhul amin. Allah berfirman nazala bihi ruhul amin. Catatan kaki 2 ayat tersebut adalah surah Asy-Syu'ara ayat 193. Qauluhu nazala bihi ruh, nazala bihi ar-ruh. Sumia Jibril alaihi salam birruh. Kenapa sih malaikat Jibril itu kok dinamai atau disebut ar-ruh itu kenapa? Li'anna bihi najatul khalqi fi babiddin. Dikarenakan dengan Jibril itu makhluk ya menjadi selamat dalam urusan agama dengan turunnya Al-Quran itu maksudnya. Itu kan banyak makhluk kemudian selamat. Wahuwa karruh lah, hal semacam itu ibaratnya adalah ruh allati tasbutu ma'ahul hayah, karena dengan adanya ruh kehidupan itu akan ada. Kemudian wabil amini li'annahu mu'tamanun ala ma yu'addihi ilal anbiya. Kenapa kok disebut amin? Karena Jibril itu memang diberi kepercayaan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu kepada para nabi alaihi salam. Ini intaha murahul labid li kasfi maknal Qur'anil Majid juz 2 Shahifah 158. Qauluhu liyusabbital ladzina amanu. Tujuannya apa Allah menurunkan Al-Quran itu? Agar mengokohkan keimanan orang-orang yang beriman. Ai alal imani, agar ya imannya semakin kokoh. Bi annal Qur'ana kalamullah, bahwa atau iman bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Fa innahum idza sami'un nasikh, maka ketika mereka mendengar ada ayat-ayat yang mengganti, wa tadabbaru ma fihi min riayatil masalih, dan mereka berpikir ya, dan mereka itu merenungkan bahwa nasikh atau mengganti sesuatu dengan hukum yang baru, dengan ketentuan yang baru, itu dalam rangka riayatul masalih, menjaga kemaslahatan al-laiqah bil hal, yang sesuai dengan keadaan. Akhirnya ketika mereka mengetahui seperti ini, yorosakhot aqaiduhum, akidah keyakinan mereka itu semakin tertancap, watma'annat qulubuhum, dan hati-hati mereka menjadi tenang. Wahudan wa busyra lil muslimin, wa hadza ma'tufani ala liyuthabbita fahuma mansubani bi'tibari mahallihi wa majrurani bi'tibaril masdar al muawwal. Intaha murahil labid likasfi maknal Qur'anil Majid juz 1 Shahifah 606. Qauluhu wa busyra bil jannah. Mereka diberi kabar gembira orang-orang Islam itu dengan apa? Ya adanya surga.
Intaha tafsir Ibni Abbas juz 1 halaman 293 surah. Kemudian ada ada ayat itu wa busyra lil mu'minin itu An-Nahl. Kemudian fa arsalna ruhana fatamatsala laha basyaron sawiyya, itu adalah surah Maryam ayat 17. Wa qala ta'ala lan dawuh wa qala ta'ala, dan Allah telah berfirman. Sudah 25 menit, kita cukupkan dulu ya, ini pada halaman 72. Wa qala ta'ala ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.